Bapak Ibu yang saya hormati, ya, sebagian tadi disinggung bahwa ketika zaman berubah otomatis pendekatan pun berubah, dan ini merupakan sebuah pendekatan dari BK ya. Kalau kita melihat ke belakang, yang namanya kurikulum kan kurang lebih itu 12 kali ya, 12 kali perubahan dari tahun 70-an sampai ke sini. Dan juga pun ketika kurikulum itu dirubah, pasti pendekatannya pun berubah. Dulu kita kenal CBSA ya Bapak Ibu ya, cara belajar siswa aktif. Kemudian ada Pakem, itu apa Pakem? Pernah saya mengalami PMTS itu Pakem. Pembelajaran aktif, kreatif, enak bilangan. Kemudian ada Pakiem, ada itu tambahan ingat inovasinya. Kemudian dilanjutkan lagi ada apa pendekatan yang kemarin itu diferensiasi ya. Sekarang juga mendalam kan gitu. Dan semuanya itu ya memang sebuah inovasi berdasarkan zaman tentunya Bapak Ibu ya. Nah, saya yakin semua pendekatan itu intinya ada 3 konsep intinya. Yang pertama yaitu ya agar siswa aktif, itu yang terpenting. Kemudian yang kedua pasti ada kreativitas dari guru tersebut. Dan yang terakhir kalau kita persiapkan adalah pembelajaran yang bermakna. Dari semua pendekatan itu hanya 3 konsep. Namun ya kendalanya itu di konsep dan implementasi tentunya kendalanya ya Bapak Ibu ya, semua pendekatan itu. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, kita ini main tebak-tebakan dulu Bapak Ibu. Oh, sebelum tebakan ini saya ini dulu apa? Mengenal ada jinglenya Bapak Ibu ya. Ini ada jingle 7 jurus BK hebat ya. Gitu. Biar lebih semangat ya Bapak Ibu, bisa langsung berdiri nggak apa-apa sambil tepuk tangan kan ya. Biar lebih semangat sebelum kita sama-sama membahas berdiskusi ke materi selanjutnya. Nanti jurusan Dinah di sini. Oh, Bu. Kak Budi. Oke Bapak Ibu, itu cuma pengenalan, itu adalah jingle lagu resminya ya, 7 jurus BK. Bisa dilihat di YouTube juga ya Bapak Ibu. Oke baik, sebelum kita ke materi ini ada asesmen sederhana Bapak Ibu ya. Di situ tebak temanku ya. Tebak temanku. Silakan menebak yang satu apa berdekatan aja kan gitu. Jadi jangan menebak yang negatifnya ya Bapak Ibu, tentang karakter, sikap, sifat ya dan lain sebagainya. Ya, tapi jangan berdiskusi, nanti jawaban-jawabannya akan disampaikan yang ditebaknya ya Bapak Ibu. Silakan, terserah mau menebak apa. Ada yang udah Bu Budi sudah ya? Sudah, ini Bu Budi coba bisa disampaikan. Untuk Bu Eki, Bu Eki itu orangnya disiplin, tanggung jawab, tapi rada-rada keras gitu. Betul berarti ya, keras betul. Ya oke. Oke. Ya mungkin satu lagi ya Bapak Ibu. Saya menebak Isti selalu datang ke sekolah pagi-pagi karena di rumahnya sudah tidak punya bocil, jadi tidak ribut. Ibu yang luar biasa sekali.
kembali kita ke materi yang pertama, yaitu kenali potensi. Jadi untuk kenali potensi ini menggunakan pendekatan ARKA ya Bapak Ibu. Ini ada aktivitas, refleksi, konsep, aplikasi. Dimana nanti kita di kesempatan ini akan melakukan aktivitas yaitu dengan asesmen sederhana yang sudah saya share ya kemarin ini Bapak Ibu. Kemudian nanti kita berdiskusi ya Bapak Ibu dari makna di balik asesmen yang kemarin saya share. Nah ini konsepnya seperti Bapak Ibu, kita nanti dibekali sebuah kompetensi pengenalan tentang kecerdasan majemuk ya, multiple intelligence. Kemudian nanti gaya belajar Bapak Ibu ya, gaya belajar yang mungkin sudah tak asing lagi untuk Bapak Ibu. Ada gaya belajar visual, kinestik, dan auditoral tentunya. Setelah mengetahui mengidentifikasi gaya belajar kecerdasan majemuk anak, tentunya bisa nanti diinterpretasikan hasil-hasil itu untuk pengembangan karir murid ya. Nanti kan ada aplikasi Pinter ID ya Bapak Ibu, di situ ada beberapa aplikasi. Contohnya ada aplikasi karir ya. Nanti anak-anak kamu cocoknya nanti kerja seperti ini. Nanti kita bicarakan selanjutnya. Kemudian untuk guru BK tentunya ya, setelah melakukan asesmen tersebut, sehingga nanti praktekkan dengan bisa bimbingan klasikal, bimbingan kelompok. Kemudian ketika ada treatment khusus, bisa dengan konseling ya. Karena di dalam konseling itu kan harus ada sebuah penyelesaian masalah. Kemudian nanti setelah kita dari konsep, kemudian kita aplikasikan Bapak Ibu ya. Nanti ada praktek ya, bimbingan atau rumah biasa wali kelas ya suka memanggil anak yang mungkin ada hal-hal yang perlu dibicarakan, bisa ya di sini. Sebuah ungkapan hati dari Bu Penny. Baik, izinkan saya untuk selanjutnya ya. Ini apa itu intelijensi atau kecerdasan? Disebut kecerdasan, disebut intelijensi ketika dilakukan secara berulang, baik menggunakan mungkin kemampuan kecerdasan sedangnya ataupun rendahnya, hingga tingginya, dan juga ada sebuah kreativitas, disebut cerdas dan sebuah kreativitas, dan yang terakhir ada sebuah pemecahan masalah. Kita lihat Bapak Ibu sedikit tayangan video ini, mungkin nanti bisa disimak Bapak Ibu. Punten Pak Amin diplat. Ya ini enggak sering diperhatikan ya Bapak Ibu. Di Maluku. Yaitu sebuah bukti logika dan emosi ya. Bisa ada yang ini yang mau menyampaikan tentang video tersebut, bisa diputar kembali Pak Amin punten. Nih itu ada dua anak ya, yang satu nangis, kumaha cara keluar ya, itu nangis itu. Tapi ketika kecerdasannya berbeda, ini seperti ini. Nah itu Bapak Ibu ya. Ada yang bisa ini berpendapat? Pak Ari mungkin? Nah itu Bapak Ibu ya. Nah ini ya Bapak Ibu. Ini sebelum lanjut ya, kita lihat ya Bapak Ibu,
Kita lihat ini ada sekolah binatang ya Bapak Ibu, tapi ngajar nama ya binatang kan ya, manusia ya. Ini ada sekolah binatang di situ ya Bapak Ibu, dimana biar adil katanya kita akan melaksanakan ujian memanjat pohon ini, ya kan? Coba kalau gajah manjat gimana? Ya itu ada, kalau iya ya iya mudah ya kan. Ujian memanjat kalau yang namanya mongke kan mudah sekali. Tapi ketika yang ada anjing dan lain sebagainya itu dari inilah gambaran dari murid kita Bapak Ibu ya. Murid kita itu datang dari rumah beraneka ragam potensi bakat minat dan sebagainya. Nah, itu kembali kepada Bapak Ibu, bagaimana kita mengondisikan kelas. Oke, ini setiap orang tentunya, setiap orang pasti memiliki beragam kecerdasan masing-masing Bapak Ibu. Ya, di sini ada cerdas verbalistik, ada cerdas interpersonal, cerdas naturalis, ya, cerdas logis. Nah, kita lihat ini ada Bapak B.J. Habibie ya. Tentunya Bapak Ibu kalau B.J. Habibie kira-kira kecerdasannya tipenya apa Bapak Ibu ini? Ya bisa logis matematis. Ya, itu yang paling menonjolnya ini ya Bapak Ibu. Kalau Iwan Fals sudah jelas ya Bapak Ibu ya. Kalau Iwan Fals sudah jelas. Ya, ini ada Megawati ya. Ini kalau nggak salah Ismail juga apa ya? Ya, Salim ya. Nah ini jadi kita lihat ini juga diaplikasikan ke murid kita, saya yakin berbeda-beda. Nah Bapak Ibu, kita kembali mengingatkan tentang gaya belajar ya. Gaya ini ada 3 gaya belajar Bapak Ibu ya. Ini ada mengenal 3 gaya belajar. Yang pertama gaya belajar visual learner ya. Biasanya orang yang visual atau melihat ya, ini visual, auditori itu biasanya mendengar dan juga ini ya senangnya praktek jadi dia. Jadi ini merupakan 3 gaya belajar bagaimana seseorang dengan mudah menerima informasi dari luar. Ya. Pasti di kelas Bapak Ibu beraneka ragam gaya belajar itu pasti. Karena tidak semua ataupun satu kelas tidak mungkin sama gaya belajarnya. Ya, tidak mungkin sama. Kelas saya mah kan gaya belajar visual semua, tidak mungkin Bapak Ibu. Saya yakin berbeda. Makanya mari kita ingatkan kembali ya. Tentu sudah tidak asing lagi ya Bapak Ibu bahasa ini gaya belajar. Kita lihat gaya belajar visual Bapak Ibu. Biasanya orang yang gaya belajar visual itu lebih mudah mengingat ya dalam bentuk gambar Bapak Ibu, dan juga senang membaca dan mencatat. Ini visual. Biasanya juga tertarik pada tampilan visual seperti diagram, mind map, video ya, atau yang lainnya. Saat memahami pelajaran, biasanya yang mempunyai gaya belajar visual ini itu cenderung membayangkan, ngebayangkan. Terus bagaimana Bapak Ibu strateginya ketika kelas ini dominan nih gaya belajarnya visual? Strategi mungkin bisa digunakan dengan gambar, mengajar dengan gambar, mengajar dengan peta konsep, video, infografik. Kemudian ajak murid membuat catatan warna-warni yang paling mengasihkan ya, mind map dan juga sketsa. Yaitu gaya belajar visual Bapak Ibu. Saya ingatkan kembali ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, gaya belajar yang dominan itu pada telinga mendengar. Ya. Ini cirinya Bapak Ibu ya. Ciri gaya belajar auditori lebih cepat paham jika informasi disampaikan secara lisan. Kadangnya terdengar.
senang berdiskusi. Ini biasanya pasti ada ya di kelas Bapak Ibu ya, ada anak ini senang berdiskusi, pasti gaya belajarnya ini. Anak ini senang ngomong, ketika ditanya langsung tereret, ketika disuruh berpendapat tereret ngomong, ya kan? Berarti anak ini gaya belajarnya adalah air. Dan cenderung mengurangi porsi dengan cara mengucapkannya. Nah, ini strateginya Bapak Ibu ya. Strategi pembelajaran yang efektif, gunakan diskusi, tanya jawab, rekaman suara edukatif. Dorong murid untuk menjalankan kembali materi dengan kata-kata sendiri. Silakan ya Bapak Ibu. Ketika ada kelas yang aktif semua, yang ngomong baik, ya, gitu. Bisa itu dilakukan. Kemudian Bapak Ibu yang terakhir ini gaya belajar kinestetik. Ya. Kinestetik, belajar lebih aktif dengan menyentuh, biasanya bergerak, melakukan langsung. Karena praktek bayangin di TSM harus belajar ini seharusnya semuanya ya. Kemudian suka praktek, eksperimen atau aktivitas fisik. Mudah bosan jika hanya duduk diam terlalu lama, malas semua diajar, ceramah baik. Ya, contohnya ya kan. Jadi orang kinestetik ini ketika diajar gurunya menerapkan terus-menerus, perasaan panas gitu, ya kan? Panas sekali hayang keluar. Karena apa? Dia gaya belajarnya kinestetik, ya kan? Kinestetik, nggak mau istilahnya mendengar, nggak mau membayangkan dan sebagainya. Saya pokoknya pengen praktek, titik. Itu orang yang kinestetik seperti itu. Yang praktek, kabur praktek. Itu Bapak Ibu ya. Saya mengingat, saya yakin ini sudah tidak asing lagi kepada kita sebagai guru. Oke, selanjutnya ini mengenal potensi karir masa depan. Ini bacaan soal ini ada apa ya? Khusus untuk guru BK dan konselor ini. Tapi cuma mengenalkan saja ya Bapak Ibu. Ini ada aplikasi sama seperti yang saya bagikan, cuma ini berkaitan dengan karir Bapak Ibu. Jadi nanti hasilnya ketika asal itu dibagikan ke siswa, ini hasilnya akan muncul realistik, mungkin ada yang realistik, mungkin ada yang investigatif, sosial. Nah, sekarang Bapak Ibu guru di mana ini guru? Nah, sosial, peduli, komunikatif. Nah ini pas enggak kita kalau mengajukan asesmen ini dari guru? Kita kejiwaan sosial, peduli, komunikatif. Ya, ini hanya sekedar pengenalan saja, ya, Bapak Ibu. Nanti aplikasinya ada semuanya komplit. Ini boleh nanti kita praktekkan karena rencananya ya. Setiap ini silakan Bapak Ibu ada bentuk 3 ya. Satu kelompoknya 3 orang ya Bapak Ibu. Silakan yang tadi Bu Penny, Bu Isti tadi ya. Ya. Nanti begini teknisnya Bapak Ibu. Nanti mengisi ini nanti lembar kerja saya bagikan. Kita belajar istilah bimbingan kepada murid ya Bapak Ibu. Oh wali kelas ini membantu ini anak ini, kamu udah ekstranya kesini aja, ekstra kesini. Dan kalau nanti disesuaikan dengan ekstra yang ada di SMK Al-Burqon ya Bapak Ibu. Ketika kinestik ya cocoknya ini ekstra apa? Gitu. Ketika visual cocoknya kamu ekstra apa? Ini sebenarnya nanti ke siswa itu tentunya. Ya diibaratnya Anda praktek sekarang. Ada anak curhat ke wali kelas, Bu saya mau bingung, ini mau pilih ekstra apa, Bu saya mau bingung, ini mau nanti ketika kelas 3 saya mau apa, kerjanya apa seperti itu. Ya Bapak Ibu paham ya Bapak Ibu. Silakan nanti nama murid berarti ya nama murid Bu Isti, nama muridnya, kemudian nama gurunya siapa, nanti observernya 1 ya. Paham ya Bapak Ibu ya? Ini saya bagikan, coba Mas Reski bisa dibantu. Kita praktek pengarahan membantu anak ya Bapak Ibu. Ya satu-satu. 3 guru ya 1.
Satu kelompok 3 itu silakan dipilih yang jadi murid siapa, yang jadi guru siapa, yang observer siapa. Ya, Bapak Ibu langsung ya presentasi ya Bapak Ibu setelah praktek mengarahkan siswa ya. Ya, 2 kelompok saja ya, 2 kelompok saja. Saya selaku observer, kami akan menyampaikan hasil wawancara antara guru dengan murid. Ya, yang dimana tadi saya menyimpulkan bahwa siswa kami yang atas nama Ismail Wahdatul Umma, dia tidak suka. Bu Eka Prasetyani selaku gurunya bahwa disarankan untuk mengikuti kegiatan ekstranger sastra dan olahraga supaya mau bergerak. Satu lagi dari laki-laki. Wabarakatuh. Izinkan kami memaparkan tentang hasil observasi nama murid Asep Nurul Yakin. Umur 12 tahun. Nama guru Bapak Aziz Ahmadi MPD SI Ensos MBG. Ini mengobservasi tentang kecerdasan Pak Asep Nurul Yakin. Tentang kecerdasan Ananda Asep Nurul Yakin. Ananda Asep Nurul Yakin setelah diobservasi oleh Bapak Aziz Ahmadi itu memiliki kecerdasan kinestetik karena katanya suka olahraga badminton. Badmintonnya sendirian teman-teman. Suka gerak-gerak ini, bergerak siang dan malam. Kemudian punya kecerdasan verbal linguistik juga karena suka bahasa, dan cerdas intrapersonal karena suka merenung tentang diri sendiri. Merenung gaya Pak Asep, ini Ananda Asep Nurul Yakin. Kemudian gaya belajar yang sangat disukai setelah diobservasi oleh Pak Aziz Ahmadi MBG itu Asep Nurul Yakin sukanya kinestetik, suka gerak-gerak, tidak senang di dalam kelas. Kemudian ekstrakurikuler yang direkomendasikan adalah English Club, Public Speaking dan Sastra, dan dipandu oleh Ibu Endah Puspaini Tahinet. Kemudian juga ekstra badminton untuk Ananda Asep Nurul Yakin. Profesi masa depan yang relevan ini kita menurut kami guru dan observer, untuk Ananda Asep Nurul Yakin ini cocoknya jadi Menteri Luar Negeri. Dan juga karena public speaking dia jadi diplomatnya ditempatkan di Zimbabwe. Kemudian menjadi badminton player juga. Terima kasih. Ini untuk badminton playernya untuk Bapak untuk go internasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, intinya kita sudah paham ya kecerdasan anak didik kita dan juga gaya belajar kita. Otomatis ketika kita mau mengajar, mau mengarahkan dan lain sebagainya kita paham. Seperti itu ya Bapak Ibu. Baik, ya intinya jurus 1 sudah disampaikan. Ya. Selamat, kamu sudah menguasai jurus pertama. Ini adalah kartu pertama dari 7 kartu yang sudah terkumpulkan. Selamat untuk kita. Baik Bapak Ibu, materi yang terakhir ya kita singkat-singkat saja ya Bapak Ibu ya. Ini kelola emosi. Ini agak penting ya Bapak Ibu. Bentar Bapak Ibu, iya. Ulah dikerasa-kerasa, dipegang saja kertasnya Bapak Ibu, silakan dibagikan. Kita bermain emosi. Nanti saya akan membaca cerita yang berkaitan dengan emosi. Tugas Bapak Ibu adalah merespon cerita dari yang nanti saya sampaikan. Ya.
Jika merasa senang, kertas dapat diusap-usap, ya kan? Kemudian jika merasa kesal, kertas dapat diremas boleh. Jika merasa marah, kertas disobek, digeleyak, kenal. Itu kan tergantung emosi Bapak Ibu. Baik, next kita lanjut. Dengarkan ya Bapak Ibu. Pagi itu, ini ceritanya nih. Bapak atau ibu guru berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor. Bahan ajar yang sudah disiapkan rapi digantungkan di motor. Namun beberapa meter sebelum sampai sekolah, motor mendadak mogok karena kehabisan bensin. Dengan susah payah Bapak Ibu mendorong motor hingga sampai ke sekolah. Silakan. Selanjutnya, cerita selanjutnya. Sampailah Bapak Ibu di kelas. Hampir semua murid datang tepat waktu. Namun belum sempat suasana stabil, Andi masuk terlambat. Ia hanya menunduk sambil berkata, "Maaf Bu, Pak, saya telat. Tadi kertas ngadorong motor ayah budak telat. Bagaimana perasaan Bapak Ibu?" Silakan nanti lihat ke kertas ya. Pelajaran pun dimulai Bapak Ibu ceritanya. Namun saat akan menggunakan bahan ajar yang sudah disiapkan, Bapak Ibu sadar bahwa bahan tersebut tidak ada. Bahan ajar saya tidak ada. Bicara kesana kemari tapi tetap tidak ditemukan. Dengan terpaksa Bapak Guru melanjutkan mengajar seadanya. Bayangkan aktivitas mengajar yang seru seketika buyar. Selanjutnya, yang masih aman kertasnya, berarti sabar. Selanjutnya, di tengah pelajaran, saat Bapak Ibu mengajar, Andi terlihat tidak memberikan perhatian. Dia menunduk di bangkunya. Saat didekati, ternyata Andi sedang terlelap ketiduran. Tambah masalah lagi. Tak lama kemudian ada seorang bapak mengetuk pintu kelas. Bapak Ibu membuka ya. Dan bapak itu berkata, "Maaf, saya pamannya Andi yang tertidur tadi ya. Sebetulnya Andi sudah 3 hari di rumah sakit karena menunggu ayahnya yang sedang sakit. Meski kurang tidur, tapi Andi maksa selalu ingin sekolah karena tidak mau ketinggalan pelajaran. Sekarang saya izin mau jemput Andi karena ayahnya masuk ICU." Kemudian paman Andi juga melakukan sebuah bungkusan dari tasnya. "Oh ya Pak, Bu, tadi di jalan saya menemukan bungkusan ini. Saya tadi cek isinya buku dan ada nama sekolah ini. Jadi saya bawa, siapa tahu ibu guru bisa memberikan kepada pemiliknya." Bu guru melihatnya dan ternyata itu adalah bahan ajar saya yang tadi dia cari. Andi dan paman pun berpamitan. Nah, kemudian Bapak Ibu kembali ke kelas dan bahan ajar yang kembali di tangan. Bapak Ibu guru pelajar-pelajar dengan semangat menggunakan bahan yang telah disiapkan. Kita diskusi ya Bapak Ibu. Bagaimana kondisi kertas Bapak Ibu yang dibuka sekarang? Banyak yang sabar ya. Enggak Bu Eki, sampaikan. Ya baik, saya mencoba menyampaikan untuk kejadian yang terjadi pada diri guru itu mungkin beberapa pernah mengalami ya. Tapi mungkin kasusnya bukan bukunya yang melanggar, tapi mungkin motor, kan Bapak Ibu kan sering ada, contohnya saya masih ingat Pak Ajud motornya bermasalah ya Pak ya. Itu sedangkan beliau misalkan ngajar jalan pertama, memang itu menguras emosi kita. Tapi untuk siswa yang terlambat ini bisa dalam 2 situasi kemungkinan. Kalau saya ya Pak, saya masih memaklumi, membiasakan, bukan memaklumi tapi membiasakan bertanya kenapa anak itu terlambat gitu. Tetapi
di sisi lain ada beberapa anak yang memang bagaimana? Bagaimana kondisi kertas yang Bapak Ibu pegang sekarang? Mulus sudah ya. Nah, kemudian pertanyaan keduanya, apakah Bapak Ibu merasa menyesal dengan apa yang sudah dilakukan pada kertas? Enggak ya. Masih mulus. Ya. Ya, terima kasih baiknya karena masih mulus, otomatis sabar sekali walaupun banyak cobaan. Ya, tapi itu Pak, dalam dua situasi kadang-kadang ada anak yang memang keterlambatannya itu diulang dari bertahun-tahun, itu juga ada yang seperti itu dengan alasan yang memang kadang-kadang ya kita mengajarkan disiplin ke anak itu agar bisa disiplin di rumah juga, tetapi anak belum bisa. Jadi kadang-kadang emosi, kadang bisa dimaklumi seperti itu. Tapi buktinya kertasnya masih mulus ya. Nih yang sobek Pak Endang nih. Jadi pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana kondisi kertas yang Bapak Ibu pegang sekarang. Ini sudah sobek ya dan tidak beraturan. Mungkin ini terjadi karena memang di awal itu emosi itu bertumbuh itu bahasanya lah gitu. Dari mulai dari mulai kejadian di luar sekolah gitu kan, sebelum kita berangkat sekolah, kemudian kejadian di dalam sekolah, ada apalagi tadi berturut-turut kejadian yang ibaratnya bahasanya itu yang negatif lah. Mungkin di situ bisa membuat sedikit emosi yang meningkat lah bahasanya gitu. Mungkin karena bentuk dari saya yang kurang sabar juga seperti itu. Kemudian untuk yang kedua, apakah Bapak Ibu merasa menyesal dengan apa yang sudah dilakukan dengan kertas? Kalau dibilang tidak mungkin ya, enggak juga ya. Agak sedikit menyesal juga. Tapi mungkin itu karena memang berawal dari rasa emosi atau kecewaan mungkin. Entah itu dari awal kecewaan pribadi juga sendiri, kemudian juga kekecewaan sedikit kepada peserta didik mungkin sedikit. Sehingga mungkin itu agak rasa sedikit misalnya. Walaupun mungkin tidak terlalu banyak juga. Karena terkadang ada beberapa orang yang memang emosinya sedikit terluapkan gitu kan. Kalau dipendam itu kayaknya seperti gimana gitu kan. Kayak berat. Kemudian jika kertas itu adalah milik kita, bagaimana seharusnya kita bersikap? Sudah hancur ya Pandang muridnya Pak. Sudah hancur Pak. Oke, terima kasih Pandang. Oke, ini Bapak Ibu, ini peta emosi Bapak Ibu. Ya. Kita harus melihat posisi peta emosi. Tadi kita sudah bereksperimen dengan diri kita. Dan kita lihat ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 dasar dari emosi kita. Jadi setiap orang saya yakin berbeda-beda. Tadi sudah dibuktikan oleh Pak Endang, Bu Eki dan sebagainya, kan beda-beda. Di saat marah tadi karena apa? Bahan ajar hilang, ya kan? Motor bensinan, terbuka duit deh, otomatis itu, ya. Di sini ada rasa senang, ya. Dan di di dalamnya ini ada perasaan-perasaan yang mungkin berbeda-beda. Kadang orang senang ketawa, ada juga orang senang menangis. Kemudian juga ada semangat, ya. Kemudian ada posisi tenang, takut juga ada, marah dan juga sedih. Jadi ini adalah merupakan peta emosi. Dan ini bisa disampaikan ke siswa-siswa kita. Ya. Biasanya ketika contohnya bertanya kepada anak, ketika Anda happy seperti apa sih? Ya. Ke anak ketika mengajar. Ketika senang seperti apa sih? Ini bukan peta emosi. Oke, lanjut. Nanti kita pahamnya akan di akhir. Oke, ini Bapak Ibu model kasel ya. Ini merupakan sebuah rujukan ya, sebuah badan rujukan dalam hal tentang ilmu emosi. Kalau di jurusan psikologi ini sudah tidak asing lagi ya. Di mana di sini ada
yang tengah ini adalah inti ya, inti dari sel social and emotional learning. Dan juga ini ada sel social awareness, kemudian ini ada manajemen ya. Nah, dan ini dasar-dasar ini, kemampuan dasar dari emosi ini, bagaimana anak bisa manajemen, bagaimana anak bisa menguasai emosi dan sebagainya, ini dipengaruhi oleh lingkaran-lingkaran luar ini Bapak Ibu. Yang pertama dipengaruhi oleh kelas, saya yakin kelas itu mempengaruhi tentang kondisi emosi. Kemudian sekolah, juga bisa keluarga, komunitas. Jadi Bapak Ibu ya, kemampuan dasar untuk mengolah emosi ini bukan hanya tugas guru BK, saya yakin. Jadi juga ada guru, kepala sekolah, intinya semua yang terlibat di sekolah dan juga orang tua. Nah, ini Bapak Ibu ya, sedikit tentang pengalaman saya. Selanjutnya Bapak Ibu, ini penjelasan dari share ya, di mana ini posisi anak yang sudah bisa menyadari dirinya Bapak Ibu. Sebagai contoh, kemampuan untuk memahami emosi, pemikiran dan nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku dalam berbagai situasi. Ketika anak berpendapat seperti ini, menyatakan seperti ini, saya bisa mengenali emosi saya seperti senang, sedih, takut, malu, khawatir. Berarti anak ini sudah bisa menyadari dirinya sendiri. Kemudian selanjutnya mengelola diri. Nah, ini jadi kemampuan untuk mengatur emosi, pemikiran, perilaku secara efektif pada situasi yang berbeda. Contoh kalimatnya, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar siswa yang berkata seperti ini. Saya tahu caranya untuk menenangkan diri saya saat marah, takut, khawatir. Jadi ini merupakan kemampuan dasar bagaimana mengolah emosi Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, nah ini kita mengenal otak ya Bapak Ibu ya. Kita bermain otak. Konon otak kita ya Bapak Ibu sebesar genggaman kepala kita. Di sini ada otak neokortex ya Bapak Ibu, limbik, reptil. Nah ini yang CGP sudah tidak asing lagi ya. Neokortex ini bisa disebut pawangnya ya, pawangnya. Kemudian limbik, di sini ada rasa sedih, senang dan sebagainya. Kemudian di sini ada otak reptil Bapak Ibu ya, reptil yang brain kalau nggak salah. Di sini otak yang membantu kita untuk hidup, karena hanya ada makan dan minum. Ketika lapar pasti makan, sama seperti kuda. Apakah ada orang yang ketika makan mandi? Mungkin tidak ada ya. Di sini di otak reptil yang membantu kita untuk hidup. Oke, ini bisa kita lihat. Ya, mari kita praktek Bapak Ibu. Diibaratkan otak seperti ini Bapak Ibu. Ya, mungkin bisa dipraktekkan Bapak Ibu ya. Nih seperti ini. Nah, pada posisi ini, ya Bapak Ibu, ya, pada posisi ini adalah posisi yang stabil, posisi yang aman, ya, posisi di mana otak itu berpikir. Pada mode ini, kita bisa berpikir tenang, logis, penuh pertimbangan. Jika pawang kehendak maka seperti apa? Ya, ini posisi aman Bapak Ibu. Kalau kita ibaratkan otak, ya. Intinya kita itu mengenal otak kita bisa sebagai pengendali atau dikendalikan. Selanjutnya, nah ini ke otak limbik sudah terbuka nih. Nanti ada videonya yang akan lebih paham ya. Limbik bunglon ya. Nah, di otak ini kan sudah jelas, di situ ada yang namanya sedih, ada yang namanya senang, nangis dan sebagainya. Karena yang namanya bunglon kan ketika di tempat lain berbeda dan sebagainya, sama. Ketika anak itu dengan kesadarannya, emosinya bisa memanajemen di sini, saya yakin yang namanya otak dinosaurus nanti
itu tidak akan muncul. Ya. Nah, kita lihat nih. Ketika otak reptilian brain ini muncul, otomatis yang ada hanya apa? Fight dan flight. Sudah mode petarung, ya kan? Mode tarung ini. Ketika anak tidak bisa mengendalikan dari 3 otak ini, yang terakhir adalah otak reptilian. Ya. Jadi di mode aktif ini, jadi otomatis pawang dari otak neokortex itu mati. Nah, yang ada hanya dinosaurus, otak reptil. Nah, ini Bapak Ibu, kita lihat video ini. Video ketika otak dinosaurus PS otak dinosaurus. Enggak boleh diklik. Nah, itu. Nah, ini ketemunya otak dino dan otak dino, ya kan Bapak Ibu. Yang terjadi apa seperti itu? Perang ya Bapak Ibu. Baik, lari atau berperang. Kemudian ketika otak pawang sama otak ini nih, yang ini, otak neokortex sama otak reptil atau dinosaurus ini terjadi seperti itu Bapak Ibu. Oh ya, itu ada pawangnya. Nah ini Bapak Ibu biasanya kalau dulu marah melakukan langsung aksi. Ketika ada anak masuk kelas, masuk tok assalamualaikum, langsung ada mungkin Bapak Ibu keluar, tadi tuh, nah ganggu. Berarti itu posisinya emosi langsung tindakan. Kenapa harus dibutuhkannya jeda? Nah, ini nggak paham. Nah ini. Jadi Bapak Ibu, kenapa kita harus melatih jeda ketika menghadapi anak? Contoh ketika anak tertidur langsung hajar, dan itu cuci muka, berarti itu kan merespon seperti ini. Tidak ada jeda. Kita tidak memberikan jeda, menghampiri. Kenapa tertidur? Ya kan ada apa? Barangkali sakit ya kan Bapak Ibu. Kita tidak paham mereka sakit ataupun tidak makan 4 hari sekolah, kan kita tidak paham. Jadi ini seorang pendekar dibutuhkannya adalah jeda. Nah, sehingga baru merespon. Setelah tahu bahwa anak itu tertidur karena penyebabnya apa, ya sudah jelas, kita bisa melakukan tindakan. Bukan berarti tidur itu tidak alasan, tidak ada alasannya anak itu, ya. Sehingga ketika responnya, ketika ada anak tidur, contoh respon yang negatif, keluar kamu, sudah tunggu di luar, ya kan? Itu berarti kan tidak ada jeda. Ini dibutuhkannya jeda Bapak. Selanjutnya, nah ini roda pilihan Bapak Ibu ya. Ini ketika ada jeda ini tekniknya Bapak Ibu ya. Ini teknik jeda. Karena seorang pendekar tidak sembarangan menghunus pedang, harus ditarik dulu. Ya. Seorang guru, ya, juga seorang pendekar tentunya harus ada pelatihan jeda, ya kan? Ya ini merupakan jurus-jurus jeda Bapak Ibu ya. Mungkin ketika melihat anak marah, coba berhitung tarik nafas, itu kan jeda. Berhitung 1 sampai 2000, ya parah sekali ya. Ya, atau melakukan iMessage, ya kan? Jadi iMessage itu dicurahkan ke kertas, mungkin ke anak-anak ketika
marah, sedih. Jadi ketika dicurahkan itu bukan berarti lari, ya, bukan berarti lari dari masalah, tapi menghindar. Itu ya Bapak Ibu ya. Ini merupakan teknik-tekniknya dari jeda tersebut. Karena berhubung bahasa Inggris, nanti Bu Eki ini yang menyampaikan. Ini teknik dari jurus jeda tersebut. Nah, selanjutnya, nah ini kita rumus MSC ya Bapak Ibu. Sebagai contoh Bapak Ibu, tadi sudah saya sampaikan, ketika Bapak Ibu ngajar melihat anak yang tertidur, langsung apa? Bereaksi, aksi, tidak jeda dulu. Apa yang terjadi? Ya. Dan ini adalah efeknya peristiwa R-nya respon, ya, O-nya output, Bapak Ibu. Nah, kita buktikan ya. Contoh ketika melihat anak tertidur ketika kita mengajar, nah, peristiwanya anak tertidur ya Bapak Ibu. Mungkinkah anak tertidur karena mengganggu kelas -3 contohnya, -3, ya kan? Kemudian karena respon Bapak Ibunya langsung mengeluarkan anak itu lagi, ya kan Bapak Ibu? Keluar kamu, mengganggu semuanya. Karena min kan responnya min, tidak plus. Otomatis hasilnya apa? Ke anak, min. Beda lagi Bapak Ibu ketika ada jeda yang sudah saya sampaikan. Melihat anak tertidur, ya kan? Kita jeda sambil apa? Kita mendekati anak tersebut, ditanya, kenapa Eka kamu tidur, ya kan? Aduh saya sakit perut tapi malu untuk mengatakan. Kan kita tahu jedanya di situ. Otomatis di sininya plus, ya kan? Plus di sininya. Otomatis hasilnya pun tidak terlalu rusak untuk anak. Paham ya Bapak Ibu ya? Ini ada rumus. Intinya semuanya tergantung kepada kita menjeda ketika anak tidak hanya langsung bereaksi aksi terlambat langsung keluar. Oh, tidak ada jeda, tidak memberi kesempatan kepada anak terhadap di posisi di peta emosi yang sudah saya sampaikan. Jadi yang kita harapkan anak itu bisa mengetahui peta emosinya masing-masing. Oke, ini Bapak Ibu. Nah ini ya tidak usah inilah kita yang terakhir ini ya. Merancang kelas bernuansa sel ya. Silakan bagaimana caranya ini agar kelas kita ya, itu ramah. Bisa ini menggunakan papan cuaca emosi. Contohnya ya, awan yang sedang senang seperti apa ya kan? Silakan ditempel di kelas masing-masing. Contoh anak ketika senang, teman-teman bisa di situ dituliskan teman-teman baik sekali, berarti senang ya kan? Nah, juga bisa membuat produk pilihan. Nah, bisa menanyakan ke anak, kamu sekarang posisinya lagi apa sih? Kan gitu. Ketika anak mengetahui posisi emosinya, ya, otomatis anak itu ada jeda sehingga kita bisa membantu anak itu untuk gembira ataupun energi. Ya. Kemudian juga bisa buat emotion tracker. Contohnya selama satu hari apa yang Anda rasakan? Dari jam 7 ataupun 1 minggu, dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat 1 minggu dan itu ya Bapak Ibu. Sudah Bapak Ibu ya. Nah, alhamdulillah sudah. Saya simpulkan atau mungkin ada yang berpendapat berkaitan dengan emosi ya Bapak Ibu, kelola emosi. Yang terpenting itu Bapak Ibu, di sini kita harus ada jeda ya di sini untuk emosi, jangan langsung respon tindakan. Kemudian ketika ada emosi kita harus ada jeda ya, sehingga jeda otomatis langsung tindakan Bapak Ibu. Atau mungkin nanti setelah ini Bapak ya,
di sini yang lebih penting Bapak Ibu, bagaimana kita bisa memanajemen emosi kita tentunya. Intinya di sini Bapak Ibu ya, intinya di sini yaitu jedanya harus diberikan kesempatan kepada siswa kita untuk bisa menyampaikan. Yang bisa disusulkan tentang kelola emosi, intinya bagaimana anak kita itu bisa memanajemen emosi. Kompetensi memanajemen itu kita kembangkan kepada anak, dikenalkan, dan anak itu bisa mengetahui peta emosi, posisi saya seperti apa. Kemudian setelah terpeta emosi dilakukan dengan jeda tersebut dengan jurus yang mungkin Bapak Ibu sudah biasa ya ketika menangani anak yang lagi marah seperti apa. Intinya itu yang terpenting adalah jeda di situ Bapak Ibu ya. Jadi ketika emosi langsung jangan tindakan, tapi emosi jeda baru tindakan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. Bapak Ibu saya ucapkan terima kasih. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.